saya Luciana, saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi asertif. Nah, pernahkah kamu berkata ya, namun di dalam hatinya ingin berkata tidak? Jika kamu pernah begitu, artinya kamu harus lebih asertif. Nah, kata asertif di sini itu memiliki arti tegas. Sedangkan komunikasi asertif sendiri adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif tanpa terlalu banyak terganggu dengan apa yang orang lain mungkin pikirkan atau katakan, sehingga dia lebih memikirkan kesehatan jiwanya. Di sini komunikasi asertif menekankan komunikasi yang terbuka, tetapi tidak memaksa. Jadi kita tahu apa yang kita inginkan dan kita juga paham bagaimana cara menyampaikannya kepada orang lain sambil mempertimbangkan orang lain juga. Misalkan begini, aku tidak sengaja datang telat janjian ketemu sama teman. Nah, di sini ada dua respon yang berbeda. Respon yang pertama itu, telat banget sih, gara-gara kamu kita jadi ngaret nih. Nah, respon yang kedua, saya ngerasa kesel kalau kamu datangnya telat, karena menurut saya kamu itu seperti tidak menghargai kita. Nah, respon yang pertama itu cenderung menuduh dan orang yang diberi respon ini seperti merasa diserang. Sedangkan respon yang kedua, orang yang memberi respon seperti mengekspresikan ketidaksukaannya. Jadi orang yang diberi respon ini, dia itu akan paham kalau teman-temannya itu nggak suka kalau dia telat. Jadi respon yang kedua ini lebih tepat dan masuk ke dalam komunikasi asertif. Begitu sekian pengertian asertif, komunikasi asertif dari saya. Mengapa komunikasi asertif itu penting? Selain dipandang sebagai gaya komunikasi yang efektif, sikap asertif juga memiliki beberapa manfaat penting bagi kehidupan. Contohnya, mudah berteman dengan siapapun, selalu dihormati dan dihargai orang lain, meningkatkan rasa percaya diri. Mengapa sikap asertif penting bagi remaja? Memiliki sikap asertif yang tinggi akan lebih mampu menjaga dirinya, tidak melakukan perilaku menyimpang atau kenakalan remaja karena dia mampu menghargai dirinya dan mampu mengendalikan dirinya dari pengaruh orang lain dengan mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi ada komunikasi pasif. Komunikasi pasif yaitu komunikasi yang dilakukan cenderung lebih memilih diam atau mengiyakan pendapat orang lain serta sulit untuk menolak dengan tujuan menghindari konflik serta mencari rasa aman. Nah, dampaknya itu diri sendiri menjadi tersakiti atau menderita. Lalu ada komunikasi agresif yang lebih cenderung untuk mempertahankan sikap serta pendapat tanpa memperdulikan dan mempertimbangkan pendapat orang lain. Nah, ini dampaknya itu orang lain jadi tersakiti atau menderita. Lalu ada komunikasi asertif. Komunikasi yang dilakukan secara jelas, menyatakan pendapat dan perasaan tanpa melanggar hak orang lain. Itu dampaknya sama-sama merasa puas dan tidak ada yang tersakiti. Tips menjadi pribadi yang asertif. Yang pertama adalah, asertif adalah kualitas diri yang berharga. Yang kedua, percaya diri. Yang ketiga, katakan apa yang kita inginkan. Yang keempat, tingkatkan body language. Yang kelima, jangan terlalu banyak minta maaf. Yang keenam, berani berkata tidak. Yang ketujuh, bekali diri dengan informasi yang kuat. Dan yang terakhir adalah tak perlu menyenangkan semua orang. Contoh penerapan asertif dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa. Yang pertama adalah menegur mahasiswa yang merokok di area kampus. Misalnya, di sebuah kampus terdapat larangan merokok, namun masih ada saja mahasiswa yang melanggarnya. Hal yang perlu kita lakukan adalah mengingatkan kembali peraturan yang ada dan menegurnya secara baik-baik dan tidak menyinggung perasaannya. Yang kedua adalah jangan ragu menolak atau berkata tidak ketika ada teman yang mengajak bermain atau nongkrong padahal kita sedang banyak tugas. Yang ketiga, ketika ada tugas kelompok dan ada teman yang kurang aktif, kita dapat menegurnya secara baik-baik agar dia mau membantu dan aktif dalam bekerja sama.